Perspektif Politik. Rekan Dakta, saatnya kita masuk dalam segmen Perspektif Politik bersama pengamat politik dan pemerhati bangsa Bapak Tony Rosid. Assalamualaikum Pak Tony. Dakta dimanapun berada. Iya, baik. Pak Tony, kita membahas terkait dengan aksi kemarin ya. Mungkin ini juga apakah puncak dari kemarahan masyarakat ataukah ada aksi-aksi lainnya terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dirasakan merugikan masyarakat ini, Pak? Iya, Mbak Olvi, saya ingin memulai dari analisis anatomi politik yang makro, sebagaimana yang juga sering saya ungkapkan di Dakta ini bahwa pada akhirnya ada titik jenuh publik bicarakan tentang Pak Jokowi, tentang Solo, tentang segala hal yang berkaitan dengan masa lalu. Ya, sekarang masih ijazah, lambat laun makin mengecil karena akan jenuh, akan ada mengalami semua isu ketika lama-kelamaan akan mengalami sebuah kejenuhan publik. Ketika panggung ini meredup, maka isu itu akan kembali kepada panggung utama, yaitu penguasa saat ini, Pak Prabowo. Panggung utama selalu ada di penguasa. Siapapun penguasanya, itu akan menjadi panggung utama, di mana persepsi, opini, penilaian itu publik itu difokuskan kepada panggung utama. Ini sudah mulai bergeser dari Solo ke Jakarta lagi. Kalau kemarin dari Jakarta ke Solo ngikutin, Pak Jokowi ada di Jakarta, kemudian ke Solo diikutin. Ketika ke Solo terus menerus, ini mulai balik ke panggung utama, yaitu Jakarta. Dalam konteks ini adalah penguasa, dan saat ini kekuasaan ada di tangan Pak Prabowo. Nah, dalam konteks ini ada mulai bergeseran kembali ke Jakarta, maka publik akan melihat segala anatomi kekuasaan yang dimainkan atau dibentuk atau dikelola oleh Pak Prabowo beserta semua elit penguasanya. Dalam konteks ini maka kita bedah lagi anatominya kekuasaan Pak Prabowo ini. Dalam konteks makro, kondisi ekonomi ini, jadi meskipun Pak Prabowo penguasa baru, biasanya itu kan penguasa baru itu kuat gitu karena mengakomodir dari semua pihak dan dari banyak pihak, dan pihak itu saling bersinergi, saling berkolaborasi, saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan kebetulan saja ada beberapa hal yang perlu menjadi sebuah saya bilang ini sebuah kerentanan yang ada ketika publik kembali kepada panggung utama. Kerentanan itu apa? Yang pertama, situasi ekonomi. Kita lagi betul-betul buruk. Ini adalah keberlanjutan dari deflasi dari 2023, 2024, sekarang 2025, bahkan informasinya 2026 belum juga sembuh. Apa yang dihadapi oleh Pak Prabowo ini sangat sulit sekali berkaitan dengan keadaan fiskal di Indonesia. Bahkan Sri Mulyani sudah mempersiapkan untuk menghutang tahun depan sekitar 7.800 sekian triliun. Ini juga 780 sekian triliun. Ini juga menjadi sebuah persoalan tersendiri. Kemudian dalam kondisi seperti ini atau keterbatasan fiskal, ada kebijakan-kebijakan yang oleh publik, oleh rakyat dianggap kontraproduktif. Contoh misalnya efisiensi. Efisiensi selain menyangkut hal-hal yang fundamental seperti kesehatan dan juga pendidikan, dan ini juga menyangkut infrastruktur, diantaranya pada akhirnya berimbas kepada daerah, dan itu ada surat dari Menteri Dalam Negeri tentu saja. Ini sepengetahuan Presiden dan juga atas permohonan dan keinginan dari Kementerian Keuangan untuk menaikkan pajak. Pati merupakan salah satu contoh, bukan satu-satunya, ini yang publik pahami. Ini masih ada Cirebon, ada kemudian di Sulawesi dan sebagainya. Begitu banyak daerah-daerah
terutama kabupaten kota yang menaikkan pajak begitu tinggi di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang terpuruk. Ini blunder. Jadi efisiensi ini kemudian dianggap oleh publik tidak tepat. Bukan efisiensinya, objek efisiensi yang dianggap tidak tepat. Ya, kemudian berimbas juga ke daerah. Kenapa efisiensi kemudian menyangkut pembangunan di daerah? Kenapa efisiensi menyangkut hal-hal yang fundamental, infrastruktur, terus kemudian pendidikan, kesehatan? Kenapa efisiensi itu tidak pada misalnya efisiensi untuk kegiatan-kegiatan yang bermasalah? Apalagi kalau efisiensi ini muncul di tengah pertumbuhan ekonomi yang bermasalah, meskipun 5,12 itu dipersoalkan data dari BPS. Kalau efisiensi itu sementara masyarakat ini kelas menengahnya, masyarakat yang kuat itu kan kelas menengahnya itu banyak itu loh. Yeah. Nah, kita kelas miskinnya yang banyak, dan kemudian kelas elitnya sangat bergantung kepada peredaran uang dari negara, dari pemerintah, proyek-proyek pemerintah. Bahkan Forbes mengatakan orang-orang terkaya Indonesia itu karena limpahan proyek 60% dari kebijakan pemerintah. Artinya pertumbuhan ekonomi sangat bergantung kepada kucuran anggaran dari pemerintah. Ketika itu diefisiensikan, maka apa yang kemudian terjadi? Hotel collapse, catering collapse, ya, uang tidak berputar, kemudian juga masyarakat mikro dan makronya, usaha makro dan mikronya itu juga bermasalah. Ya, di samping memang sudah begitu lama ada ketidakefisiensinya proses birokrasi di Indonesia yang padat modal, ya, bukan padat karya tapi padat modal, karena harus setoran sana sini yang ilegal. Ini juga menjadi sebuah persoalan. Kenapa efisiensi itu tidak dilakukan dengan memangkas korupsi? Contohnya, misalnya korupsi itu kan, ya, kalau setiap daerah itu harus ada setoran 2% untuk ini, 1% untuk ini, 5% untuk ini. Belum lagi kalau mau proses penganggaran sebagainya. Kenapa itu tidak diefisiensikan? Kalau itu diefisiensikan, di mana ada kebocoran yang bisa sampai 50% itu diefisiensikan, dihilangkan. Itu kan kemudian kembali kepada rakyat, kembali kepada proyek yang bisa padat karya. Ya, dan ini akan memberikan pertumbuhan ekonomi. Itu satu hal. Yang kedua, ada kontraproduktif ada kebijakan yang bukan kontraproduktif. Ada kebijakan, kalau yang pertama kontraproduktif, yang kedua ada kebijakan yang paradoks. Satu sisi efisiensi, ya, sehingga itu memangkas anggaran-anggaran yang untuk peredaran sebuah proses ekonomi, tetapi di sisi lain, gitu loh. Ya, ada kebijakan-kebijakan yang justru itu paradoks, yaitu dengan menaikkan gaji DPR, misalnya tunjangan DPR, tunjangan rumah, memang 50 juta, setahu saya sudah tahu lama itu tunjangan rumah itu sekitar 60 juta. Terus kemudian yang lain-lain, ya, kenaikan sedikit aja jadi masalah, apalagi kenaikan banyak. Nah, sekarang kemudian juga ini menjadi trigger dibongkarnya kebijakan-kebijakan yang tidak bijak dari yang selama ini berlaku, mulai dari pemerintahan yang lama sampai sekarang. Kok begitu ya? Misalnya DPR tidak perlu bayar pajak, nggak ada potongan pajak. Lah, masyarakat baru tahu akhirnya hal-hal kebobrokan semacam ini yang sudah berjalan lama dari rezim lama itu ikut dibongkar, ya, menyertai dari kebijakan sekarang yang dianggap oleh rakyat itu menyakitkan. Ini akan satu persatu dimunculkan. Pasti ketika itu dimunculkan, maka muncul kabupaten-kabupaten yang lain. Ketika DPR itu dimunculkan, ya, tentang gaji, kebijakan baru tentang kenaikan tunjangan, maka dimunculkan bahwa DPR ini selama ini ada tunjangan-tunjangan, ada gaji-gaji, termasuk ada pajak-pajak yang tidak bermasalah. Ini akan terus diolah, ya, akan terus dimunculkan, gitu. Inilah yang kemudian membuat masyarakat itu marah, ya. Di tengah kondisi seperti ini, ya, di tengah kemarahan seperti ini, selalu di dalam politik makro itu kan ada rivalitas. Ya, ada persaingan antara kekuatan-kekuatan yang ada dalam konteks ini, satu kekuasaan. Yang kedua adalah
para politisi, para elit yang tidak ada elit politik yang tidak terakomodir untuk saat ini. Tentu ketika ada trigger mereka akan ikut berselancar di atas gelombang kemarahan publik, di atas gelombang demonstrasi. Ya itu sudah menjadi sebuah hukum politik lah. Kemudian juga penguasa lama. Saya sudah pernah tulis pada bulan Februari, sulit untuk dihindari kompetisi ya. Dalam bahas teori konflik itu ya saya bahasakan lebih soft lah. Kompetisi antara Solo dengan Pak Prabowo itu sudah dihindari. Kenapa? Kursinya satu dan akan diperebutkan. Tentu Solo inginnya ya sudahlah gantian lah, anakku ini kan perlu punya masa depan gitu, kira-kira gitu. Sementara ya kalau nggak ada kompromi ayo. Sementara tidak mungkin ada matahari kembar. Nah, sekarang penguasa seperti Pak Jokowi dulu kepada Ibu Mega nggak mau diintervensi, begitu juga Pak Prabowo nggak mau diintervensi. Maka kita lihat apa sih peran dari wakil presiden. Ya nggak ada bedanya dengan Pak Yusuf Kala pada saat jadi wakilnya Pak Jokowi atau Pak Maruf Amin jadi wakil Pak Prabowo. Hampir tidak ada peran yang signifikan dan memang itulah umumnya wakil. Dalam konteks ini Gibran karena dianggap sebagai penentu kemenangan Pilpres 2024 tentu merasa tidak terima ketika tidak diberikan porsi sesuai dengan investasi kemenangan itu. Ini juga menjadi masalah. Belum lagi elit ekonomi. Ya, ini kan ada pergantian pemain. Yang di sawit kita tahu gitu kan, yang ditambang kita tahu, yang diekspor impor kita tahu, mulai ada pergantian pemain. Sementara pemain-pemain lama itu adalah orang-orang yang secara ekonomi ya memang punya banyak masalah, mereka banyak kekayaan yang atas kebijakan yang salah dari pemerintah atau kebijakan yang sengaja untuk mengambil uang negara. Ya, tetapi mereka memiliki kekuatan ekonomi yang ikut menentukan bagaimana proses pertumbuhan ekonomi. Tentu ketika mereka dipinggirkan, ya di saat ekonomi yang memang tidak stabil, pertanyaannya apakah pengganti ini mampu untuk mengambil peran yang dulu diperankan oleh mereka? Ini juga persoalan. Ya, kalau itu tidak bisa dilakukan hal yang sama, maka ini akan jadi masalah. BCA saja, kita kan sudah dengar lama lah, itu mau diambil alih. Kita tahu siapa yang akan mengambil alih, siapa aktor di balik ini semua. Ya tentu dengan jalur, ya dulu pengambil alihan itu BCA itu ada masalah, ya itu trigger lah. Gitu. Itu trigger pada masa Pak Jokowi tidak diambil alih, tapi masa sekarang ya kita tahu siapa yang akan mengambil alih. Ini kan akan juga merontokkan sahamnya BCA dan itu juga berpengaruh. BCA itu bank besar, bank swasta terbesar di Indonesia dan itu bisa menjadi masalah. Nah, dari sinilah yang kemudian ya ada carut marut makropolitik, anatomi makropolitik inilah yang kemudian mereka akan menunggangi mikropolitik. Apa mikropolitik itu? Diantaranya demo kemarin, aksi kemarin. Ya, masih kemarin coba kita lihat, kita bedah ya. Ada demo di depan, ada demo di belakang. Demo di belakang banyak pelajar. Dan kemudian kalau kita baca secara teliti, kan, demo kemarin itu tidak ada identitasnya, mewakili A, B, C, semuanya ya Pak ya. Tidak ada. Ya. Kemudian mereka yang punya basis massa yang biasa melakukan demonstrasi seperti BEM SI ya dari konteks mahasiswa, kemudian juga dari buruh juga. Buruh. Mereka mengatakan bahwa kami tidak ikut karena demo ini ya tidak ada koordinatornya sehingga rawan rusuh dan kemudian terjadi. Kemudian ada pelajar, kita tahulah pelajar itu paling ya enak. Kita setuju ada demo. Ya, itu merupakan sebuah protes kepada DPR yang menurut kita melampaui batas. Dan demo ini merupakan sebuah civil society, ya kekuatan sipil yang mengontrol terhadap kinerja pemerintah. Selama ini pemerintah tidak pernah dikontrol oleh DPR, bahkan DPR sendiri tidak mampu mengontrol dirinya. Yang kemudian kolaborasi di antara mereka banyak merugikan rakyat melalui kebijakan dan keputusan-keputusan politiknya. Oleh karena itu wajar dan sah, ini adalah negara demokrasi. Kalau kemudian rakyat protes, kita mendukung protes itu, kita setuju protes. Saya pikir rakyat tidak ada yang mempersoalkan protes itu. Semua setuju bahwa negara demokrasi itu memberikan ruang untuk melakukan sebuah daya kritis, ya, kemudian melakukan sebuah kontrol, melakukan sebuah
kritik, melakukan sebuah penilaian tegas kepada mereka yang digaji oleh rakyat, dan itu dilakukan oleh rakyat, elemen manapun bebas, dan tidak ada masalah apakah itu koordinasi tidak dikoordinasi. Cuman ketika tidak dikoordinasi, ini memang rawan terjadi provokasi. Dan kalau kita lihat memang ada oknum-oknum, sebut saja oknum, ya demonya tidak masalah, bahkan perlu dan penting itu dilakukan. Tetapi ada yang di belakang itu, kalau kita lihat berbagai media, itu ada orang yang menyembunyikan identitasnya dengan ditutupin masker, kemudian ditutupi kain, pakai jaket, kan? Ya, dan benar. seringkali bahwa demonstrasi itu ditunggangi, apalagi ketika tidak dikoordinasi dengan rapi, maka terjadilah anarkisme, ya, yang demo di depan itu nyaman-nyaman saja, tahu-tahu muncul di demo di belakang gedung DPR, lalu lempar-lempar, dan itu diantaranya dilakukan oleh para oknum yang anak-anak SMA yang sebenarnya daya nalarnya mereka polos, tulus, ya, dan mereka ingin menyuarakan, karena mereka pemilik masa depan bangsa ini, ingin bangsa masa depan ini tidak dirusak oleh generasi sekarang, karena mereka adalah generasi yang akan datang. Tetapi masa secara usia, ya, tingkat kematangan di dalam membuat sebuah analisis situasi itu memang belum matang. Jadi disitulah kemudian potensi terprovokasi lebih mudah bagi pelajar. Dan kemudian sebagian juga ada demonstran itu hanya menonton, tidak ikut aksi. Biasanya kalau terjadi kerusuhan, hampir semua demonstran itu ikut rusuh karena ada kemarahan yang begitu memuncak. Tetapi faktanya terbelah, ada yang tidak ikut-ikutan, yang mereka hanya menonton, ya, tidak ikut menjadi bagian daripada masa yang anarkis dan sebagainya. Ini yang terjadi. Artinya apa? Ya, ada potensi bahwa demo ini menjadi sebuah trigger yang dimainkan oleh situasi makro dan oleh aktor-aktor yang terlibat di dalam situasi makro itu. Ya. Inilah yang kemudian bisa kita pahami. Oleh karena itu, apa yang kemudian mesti dilakukan? Ya, memang ini harus menjadi sebuah introspeksi bagi pemerintah. Dalam konteks ini Pak Prabowo, bahwa sekarang apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, apa yang diputuskan oleh Pak Prabowo, apa yang dinarasikan oleh Pak Prabowo sekarang sedang fokus dilihat oleh rakyat, sedang dinilai oleh rakyat, sedang dianalisis oleh rakyat. Jangan sampai antara yang dinarasikan dengan faktanya berbeda. Boleh jadi karena memang tidak delivery, Pak Prabowo maunya begini, informasinya begini, ternyata dinarasikan tidak sesuai dengan faktanya. Ini seringkali terjadi. Maka pentingnya seorang pemimpin itu punya intelijen yang terpercaya dengan data-data yang lebih detail, karena di lingkaran pemimpin itu selalu ada orang yang asal Bapak suka, ABS, asal Bapak senang, asal Bapak suka. Ya, dan itu kemudian dimainkan, apalagi di tengah situasi yang rawan ini, yaitu rawan ekonomi, ya, rawan ekonomi, di mana Pak Prabowo sudah mengambil sebuah sikap untuk berhadapan dengan Solo, untuk berhadapan dengan taipan-taipan yang kuat, gitu kan? Ya, jadi terus kemudian berhadapan dengan elit-elit politik yang tidak terakomodir, dan inilah kemudian semua bisa menjadi trigger, dan potensi-potensi untuk menjadi trigger itu banyak. Diantaranya adalah narasi yang seringkali kadang-kadang blunder, kemudian juga antara yang dinarasikan dengan fakta seringkali tidak match karena misinformasi di lingkaran istana barangkali, terus kemudian sebuah kebijakan yang tidak tepat yang justru dianggap sebagai kontraproduktif dalam situasi ekonomi seperti ini. Inilah yang bisa, poin-poin ini bisa menjadi trigger, bisa menjadi ruang yang terbuka untuk sebuah panggung kompetisi yang lebih keras di antara para elit, antara penguasa dengan elit ekonomi dan elit politik itu. Belum lagi kalau kemudian ada kekecewaan yang terakumulasi terus-menerus karena kebijakan-kebijakan yang tidak tepat, kekecewaan mahasiswa, kekecewaan buruh, kekecewaan rakyat, yang pada akhirnya bisa menimbulkan sebuah kesamaan kepentingan dari para elit yang kecewa dan dengan rakyat yang kecewa, dan ini akan menjadi sebuah bumerang. Di ke depan orang tidak akan lagi kemudian melihat
si Gibran ini bahaya ya. Iya. Bahaya, tetapi bagi ketika Pak Presiden misalnya didemo terus-menerus, tetapi pada akhirnya bisa bergeser menjadi dua-duanya ya dianggap tidak layak. Nah, Iya. ini lebih berbahaya lagi. Gitu, Pak. Iya, baik. Tadi kan Pak Tony sempat mengatakan bahwa pesan yang disampaikan dari Presiden mungkin ke menterinya mendelivernya nggak nyampe atau penyampaiannya berbeda atau penerimaannya berbeda. Apakah nanti juga dengan segala kebijakan-kebijakan statement dari para menteri ataupun juga kepala badan ini Pak, akankah dikoreksi nanti oleh Presiden ketika sudah bergejolak masyarakat secara masif dan secara meluas? Ya, itu idealnya seperti itu dan tidak boleh telat. Ya. Tidak boleh telat. Artinya apa? Ya misalnya PPATK melakukan hal seperti itu, gitu kan? Ya, sekarang jangan sampai kemudian Presiden terlalu selama ini kan, contohlah misalnya, kasus Aceh, Pulau Aceh itu, Pulau Aceh. Mestinya ya pertimbangan Presiden bisa lebih tegas lagi. Ya memang seorang pemimpin itu akan dihadapkan pada dilema, ya. Kalau ada yang main-main seperti itu dan itu membahayakan, menurut saya harus di-reshuffle. Bukan hanya kemudian diklarifikasi terus Presiden menghentikan, membuat keputusan, menghentikan supaya menteri-menteri itu betul satu komando. Ya. Ketika menteri itu hanya diperlakukan seperti itu, main sendiri-sendiri. Dan mereka punya akses untuk ke elit politik yang di luar, ke elit politik, ke elit bisnis, yang berada di luar kekuasaan. Ya. Oleh karena itu ke depan perlu ada sikap yang lebih tegas lagi oleh Presiden, bukan hanya dalam narasi, tetapi juga harus dalam tindakan, dalam keputusan politiknya. Ketika ada yang tidak sejalan ya, dan memang itu merugikan, menurut saya perlu di-reshuffle. Saya pikir reshuffle itu ada beberapa poin. Yang satu, segera melakukan reshuffle. Yang satu, yang tidak mampu itu. Bukan kemudian belum apa-apa udah dikasih lencana ya, Mahaputra atau apa itu. Iya, penghargaan. Penghargaan gitu loh. Belum waktunya, baru sekian banyak. Kecuali yang nampak betul prestasinya gitu kan. Benar. Ini belum nampak. Jadi ini menurut saya memang Presiden itu ingin merangkul semuanya, ingin mengapresiasi semua, ingin menyenangkan semuanya. Tetapi tidak bisa seorang penguasa itu akan disenangi semua orang, tidak bisa. Seorang pemimpin itu tidak mungkin disenangi semua orang. Yang kemudian menyesuaikan kebijakannya dengan sesuatu yang populis. Presiden harus berani mengambil sikap-sikap yang populis. Ya, tidak perlu juga melakukan hal-hal yang tidak perlu. Tidak perlu. Ini kan apa efeknya? Nggak ada efeknya itu. Kalau mengapresiasi, lihat, tunjukkan prestasi A, B, C, D, E. Ini perlu dikasih. Ya, bukan A, B, C. Yang ini, katakanlah, ini ada menteri yang berprestasi, kasih. Ini anak menteri biasa-biasa saja. Ya. Biasa-biasa saja. Ya, nggak perlu didorong untuk ditingkatkan. Ini ada menteri yang di bawah standar, diingatkan. Itu secara prestasi. Yang kedua, secara loyalitas. Ya, saya yakin Presiden itu punya daftar menteri-menteri yang loyal dan menteri-menteri yang tidak loyal, atau pejabat-pejabat loyal, tidak pejabat-pejabat yang loyal. Problemnya adalah bahwa publik menuntut kepada Presiden untuk saat ini menjadi Presiden yang kuat dengan cara apa? Ya, dibangun kekuatan di sekitarnya melalui para pembantu, para pejabatnya. Jadi pejabat itu kira-kira gini loh. Ini pejabat, terus kemudian dengan Presiden sebagai ketua ada struktur, bentuk strukturannya itu kelihatan dengan ditunjukkan oleh fungsi-fungsinya. Kalau struktur itu kelihatan kan, memang semua bisa dinilai dari struktur yang terlalu gemuk ini. Tetapi kalau itu fungsional, dibuktikan dengan fungsi-fungsi, peran-peran dan kinerja-kinerja, profesionalitasnya, itu akan terbentuk. Ini kan belum kelihatan, bahwa presidennya udah kelihatan. Presidennya itu akan seperti ini, kebijakan seperti ini, tapi tidak terdelivery dengan
cukup signifikan di tingkat menteri, yang sehingga kemudian mengambil kebijakan-kebijakan yang detail. Seringkali ya apa yang ditampilkan oleh Presiden A, B, C, rakyat sudah mulai Islam, jenis kalimatnya jelas gitu loh. Tetapi kemudian tidak terdelivery secara baik di tingkat menteri. Disitulah Presiden bisa mengukur, oh ini nggak loyal. Ya. Nah, loyal perlu disikat ini. Kalau ini kalau tidak loyal itu bukan kemudian dikasih waktu atau di warning. Kalau nggak loyal, emang nggak loyal mereka, harus dihentikan gitu. Terus kemudian ini tidak mampu, tidak melakukan sesuatu atau kerjanya di bawah standar. Ya. Kalau memang karena malas-malasan di warning, tapi kalau memang mereka itu adalah orang yang tidak mampu, ya harus diganti. Nah, daftar ini perlu ada. Jadi integritas, kemudian kinerja, kapasitas, kemudian loyalitas. Ukuran ini saya yakin itu ada di tangan Presiden. Cuman ada faktor X di luar kekuasaan yang kemudian membuat Presiden dalam situasi seperti ini tidak kunjung melakukan sikap. Reshuffle itu tidak harus kemudian barengan, nggak perlu. Ya, tidak perlu kemudian harus menunggu waktu, menunggu momentum atau menunggu kasus, nggak perlu, gitu kan? Ini nggak reshuffle, ya bisa 2, nanti reshuffle bisa 3, gitu kan? Ya bisa 3. Ya, jadi tidak perlu kemudian juga menunggu ditangkap dulu wamen di KPK, perlu lah, gitu lah. Dan kalau ada itu dilakukan langsung, kan dilakukan. Ya, tetapi supaya Presiden itu betul-betul kuat, semua terdelivery apa yang diinginkan atau visi Presiden, maka Presiden harus punya kekuatan tim, dan kekuatan tim itu terutama ada di kementerian dan lembaga-lembaga sekelas menteri. Baik. Jadi ya kita tunggu saja nanti klimaksnya dari masyarakat akan seperti apa begitu Pak terhadap kebijakan, selama kebijakan itu belum dianulir ataupun diralat mungkin ya Pak. Iya, betul. Baik. Terima kasih Pak Tony sudah berbincang bersama Dakta di pagi ini. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perspektif politik. Demikian perspektif politik bersama pengamat politik dan pemerhati bangsa Tony Rashid.